Nah, tuh. Afrizal juga udah nguap-nguap dari tadi kan. Resta tuh masih di mobil tuh. Kita lihat siapa lagi nih yang nggak apa nih. Akil masih di Kutub Utara. Si Dela, si Nia perbaiki jilbab. Isma masih pakai mukena dia. Nah, Maesa ada perkembangan udah sampai rumah dia. Tadi dalam mobil, sekarang lah sudah di sofa. Oke ya. Apa yang ada di layarnya sekarang? Poin, Pak. Yang tadi ya. Oke, nah sekarang kita next. Bentar. Nah, ini ya. Jadi dari ya corak budaya tadi, corak peradaban tadi, keenam proses ya Islamisasi tadi itu menentukan yang dinamakan kebiasaan. Bagaimana masyarakat itu melakukan kebiasaan itu sebenarnya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh 6 kegiatan tadi. Ya, bagaimana membentuk misalkan seperti Maulid Nabi, sholawatan ya, Maulid Nabi berarti masuk ke kesenian misalkan ya, adat istiadat. Kemudian seperti kebiasaan apa lagi Mas kira-kira? Sedekah ya, sedekah itu berarti masuknya kemana tuh? Sedekah kemana masuknya kira-kira? Itu budaya. Sedekah masuk Budaya. kemana? Dari 6 proses Islamisasi tadi, Oh, sedekah masuk kemana? pendidikan. Pendidikan boleh ya, karena membantu sesama ya enggak? Nah, saya mau tanya lah, taraweh itu masuknya kebiasaan atau apa? Atau kebudayaan taraweh? Kebiasaan. Taraweh masuknya kemana? Raweh. Masuk pendidikan, politik, tasawuf, kesenian, kebiasaan, kebudayaan atau peradaban? Taraweh masuknya kemana? Pendidikan. Tasawuf, Tasawuf. Tasawuf, Pak. tasawuf, Tasawuf. Taraweh itu masuknya ke tasawuf. Tasawuf. Nah, timbul tasawuf. pertanyaan lagi. Taraweh itu wajib apa enggak? Tidak. 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 Tapi Tidak. permasalahannya sekarang, kenapa sholat sunnah itu lebih ramai daripada sholat wajib? Karena setahun sekali. Karena setahun sekali. Karena Apakah benar? momen Ramadan. Karena Karena momen Ramadan? pahalanya lebih besar. Ya? Karena pahala lebih besar? Tidak. Sholat wajib itu lebih tinggi posisinya dari apapun. Ya, jadi ini sebenarnya kebiasaan yang sebenarnya ya, ini saya cerita sedikit soal kebiasaan tarawih ini ya. Sebenarnya tarawih itu eh, Nabi Muhammad pun sebenarnya melakukan tarawih itu secara diam-diam. Jadi dia tidak mau umatnya itu menganggap yang sunnah tadi lebih tinggi daripada yang wajib. Nah, misalkan ada cewek misalkan bekerja ya, dia shift malam misalkan. Dia shift malam ya. Pada saat dia shift malam itu, di mute dulu coba Nuzuzil. Nuzuzil coba di mute. Nah, pada saat dia selesai dari shift malam, dia ketemu sama ibu-ibu yang lagi mau pergi taraweh. Ya kan? Nah, habis itu ibu-ibu yang pergi taraweh tadi ngomel dia, ngomong ke cewek tadi. Mbak, kamu nih kerja ngurus duniawi terus sampai lupa sholat tarawih. Ingat loh ini bulan puasa, waktunya mencari pahala. Gitu loh. Padahal dia kerja sampai malam itu kan untuk menafkahi keluarganya misalkan. Nah, bagaimana tuh kira-kira pandangan kalian? Ya, itu kan bisa menyalahi aturan. Padahal orang yang bekerja sampai shift malam itu, yang mencari nafkah, jauh lebih mulia daripada tarawih itu sendiri. Nah, sehingga tidak boleh itu sebenarnya kita menanyakan ke orang, kamu tarawihnya full nggak? Kamu tarawih nggak? Kenapa kamu nggak tarawih? Ya, karena kan masalah sholat tarawih itu sebenarnya pribadi masing-masing, gitu ya. Nah, momennya saja sebenarnya kita sholat di masjid itu. Nah, sebenarnya kebudayaan yang sebenarnya berkembang ya, berkembang karena orang yang tidak mempelajari secara holistik, sehingga orang akan cenderung mengejudge orang yang tidak melakukan hal sunnah tadi.
ya, dengan menempatkan sunnah itu lebih tinggi daripada yang wajib. Nah, itu kesalahan, ya. Makanya tuh dihindarkan pada saat kalian nanya ke teman kalian tarawih apa tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam sejarahnya tarawih itu sebenarnya inovasi dari organisasi masyarakat yang diciptakan oleh Umar bin Khattab. Nah, ya kan sebenarnya kan Nabi Muhammad kan takut nih dia habis sholat Isya itu sebenarnya langsung pulang ya dia tarawih di rumah. Ya. Nabi Muhammad tuh kalau nggak salah cuma hanya 1 2 kali saja sholat tarawih di masjid itu. Ya, tetapi karena dalam tanda petik dia takut Muhammad tadi umatnya ini mengikuti dia ya mengutamakan yang wajib mengutamakan yang sunnah tadi di atas yang wajib tadi sehingga dia melakukan sholat tadi di rumah. Bahkan sampai diketok-ketok tuh pintu Nabi Muhammad tadi tuh. Ya diajak untuk sholat tadi tetapi Nabi ya pura-pura sholat atau apa seperti itu. Nah, sehingga itu tarawih tadi itu karena Umar tadi pengen tujuannya si Umar tadi sholat tarawih itu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sebetulnya tetapi tidak ada kewajiban di dalam itu paham ya. Pokoknya dia ceritanya itu sebenarnya transformasial organisasi saja sebenarnya tarawih itu. Tarawih ini memang ada tetapi tarawih berjamaahnya tadi transformasial ya berbeda dengan sholat wajib. Jangan sampai masjid itu penuh karena sholat tarawih tapi pada saat sholat wajib masjidnya sepi paham. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, ini sebenarnya saya ada video ya, ada video mungkin ini bisa diputar atau tidak ya. Ini kalau kalian lihat saja nih jelas ya. Ada postingan ya, ada juga pernah viral dulu ya diposting oleh Pergerakan Indonesia ya yang mengatakan dukungan petisi untuk menghentikan Islamisasi di sekolah negeri. Sekolah negeri ini kan sebenarnya sekolah umum. Ya, semua saja siapa saja boleh masuk ya kan. Terlepas di agama Islam, mau di agama Kristen, agama Buddha. Nah, tetapi dalam tanda petik ada beberapa sekolah ini yang mewajibkan siswanya untuk menggunakan hijab. Ya, silakan kalian putar sendiri videonya, kalian cari di YouTube ya. Jadi ini ada petisi tuh yang diberikan oleh Pergerakan Indonesia tadi. Ya, kenapa petisi ini muncul? Karena pada saat tahun sekitar 2016 sampai 2020 itu ada beberapa sekolah itu ya, sekolah negeri terutama ya, mengarahkan siswanya itu menggunakan hijab. Ya, itu di Sumatera Barat tuh kasusnya. Bagaimana dengan sekolah Islam? Ya sekolah Islam ya memang sudah fair gitu kan, fair-fair saja mereka menggunakan jilbab itu kan karena memang sudah kodratnya seperti itu, sudah job desk-nya juga seperti itu, tapi berbeda dengan sekolah sekolah negeri gitu ya. Karena kan kita kan bukan negara Islam, kita kan negara Pancasila, gitu. Negara demokrasi ya. Jadi silakan kalian analisa tuh video ini. Bisa nggak ya diputar videonya nih? Sekarang lagi ada petisi Ah, silakan kalian putar sendiri nanti di YouTube ya, cari itu. Ini judul videonya. Ya. Nah, ini ada buku dari Sosial Konflik ya. Kita melihat tadi bahwasanya arahan untuk menggunakan hijab di sekolah negeri tadi kan sebenarnya sebuah paksaan tuh. Ya. Saya meminjam teori dari Rahel Dahendorf yang dikeluarkan di tahun 1959 ya. Itu yang berjudul Class and Class Conflict in Industrial Society. Ya. Nah, dia mengatakan ya di dalam bukunya itu sebuah paksaan akan melahirkan konflik. Ya, setuju nggak? Sepakat ya. Pada saat kita dipaksa dan kita tidak mau melaksanakannya, timbul apa? Timbul resistensi. Ya, resistensi menghasilkan apa? Menghasilkan konflik. Nah, itu yang saya pinjam dari teori konflik Rahel Dahendorf tadi. Ya, jadi sebenarnya kita tidak boleh memaksakan sesuatu, tetapi memang dalam tanda petik kan agama memang harus dipush ya, tapi harus tahu tempatnya. Jika di sekolah negeri yang tempatnya adalah berkumpul orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Katolik, orang Kristen, kita tidak boleh memaksakan itu. Ya, karena konteksnya adalah sekolah negeri, sekolah umum, bukan sekolah Islam. Nah, jadi Islamisasi yang seperti itu yang tidak kita inginkan ya. Nah, tuh perhatikan banyak wanita berhijab ya, tapi tidak mencerminkan Islam ya. Banyak pemuka agama namun tidak mewakili ajaran agama tersebut. Nah, itu kata kuncinya. Key moments dari Islamisasi yang salah tadi ya. Nah, ini saya sampilkan ya the greatest combo of religious intolerance in Indonesia. Apa artinya tuh kira-kira?
combo yang paling mantap di Indonesia gitu tentang intoleransi. Ya, orang intoleran itu biasanya satu, ya, penyebab permasalahan yang mendasar. Dia tidak tahu konteks permasalahannya. Nah, sehingga seperti yang tadi, masalah tarawih tadi, ya, dia ngejudge bahwasanya orang yang kerja sampai malam itu terpaku oleh duniawi. Padahal kita tidak tahu bahwasanya dia sedang shift malam, ya kan? Orang shift malam gimana? Seperti satpam gitu ya. Kemudian seperti orang yang kerja di rumah sakit gitu ya. Nah, bagaimana dia mengerjakan tarawih itu? Padahal dia melakukan itu kan untuk menafkahi keluarganya. Jauh lebih mulia, jauh lebih wajib ketimbang tarawih itu sendiri, ya. Yang kedua, intoleransi beragama. Ya, masih banyak ditemukannya penolakan-penolakan bangunan gereja, misalkan ya. Masih ada juga yang penghinaan-penghinaan agama ini, agama itu karena satu, dua, tiga oknum gitu kan. Ya, masih banyaknya juga saudara-saudara kita yang non-Muslim, yang Nasrani ingin bangun rumah ibadah ditolak gitu ya. Karena dalam tanda petik katanya tidak ada izin. Harusnya kita sebagai orang yang bertoleransi, kita tidak menolak itu karena tidak ada izin, tetapi either kita harus bantu perizinannya, kan? Jangan kita ikut kaum yang menolak pembangunan tersebut, tetapi kita bantu ya supaya izin tadi cepat selesai ya. Lalu yang terakhir, kurangnya pemahaman terhadap perbedaan dan rendahnya kemampuan tafsir akan agama. Ya, kembali lagi kepada prinsip mempelajari suatu ilmu secara holistik tadi. Ya, yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan belakangan ya. Oke. Dan ini, ini sebenarnya case study yang bisa kita selesaikan di kelas ya. Tetapi berhubung kelas kita seperti ini ya, tidak kondusif, nggak online juga, saya rasa ini akan kita jadikan renungan di pertemuan berikutnya ya. Akan tetap saya bahas tentang apakah Islamisasi yang seperti itu yang diinginkan. Tentu saja tidak ya. Tetapi penjelasan dan juga diskusi lebih mendalamnya akan kita lanjutkan di minggu depan setelah UTS. Paham ya? Oh, sorry. Baik lagi. Nah, ini solusinya ya. Islam yang moderat tadi ataupun moderasi beragama ya. Kayak Islam moderat ini kan pemahaman Islam yang mengedepankan keseimbangan, toleransi dan inklusivitas ya. Inklusivitas ini adalah salah satu teori dan idea yang berlawanan dengan eksklusivitas ya. Kalau eksklusif kan hanya beberapa orang saja yang bisa merasakan kan. Nah, tetapi berbeda tuh dengan inklusivitas ya. Dia menghilangkan gap-gap yang saya sebutkan tadi ya. Kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 143 ya yang menjelaskan tentang kualifikasi ummah ya. Yang baik itu sebenarnya adalah umatan wasyahatan ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana konsep Islam moderat di Indonesia ini sebenarnya menjadi ciri khas yang berbeda dengan Islam di belahan dunia yang lain. Nah, itu yang harus kita banggakan sebetulnya ya. Bukan karena kita sebagai agama yang terbesar ya, bukan sebagai penduduk dengan agama muslim yang terbesar, tetapi bagaimana cara kita bermoderasi beragama ya. Karena kita berlandaskan Pancasila ya. Ini adalah tabelnya nih. Nah, prinsip-prinsip dan outcome dari moderasi beragama tadi ya. Yang pertama itu saya bagi atas 5 prinsip ya. Sorry, 5 moderasi. Yang pertama itu prinsip, ya outcome-nya apa? Selalu mengedepankan jalan tengah, tawasud namanya. Kemudian mengajarkan keseimbangan ataupun balance yang dinamakan dengan tawazun. Lalu lurus jalannya itidal ya. Kemudian prinsip tasamu itu toleransi ya. Dan juga terakhir prinsip musawah yang berarti persamaan. Nah, ciri khas dari moderasi beragama ataupun Islam moderat ini, dia menolak kekerasan. Nah, itu Islam moderat tadi. Menolak kekerasan, menghargai budaya lokal, dan anti ekstremisme. Berbeda dengan Islam di Timur Tengah tuh. Ya, terutama pada negara-negara konflik. Yang itu kan sebenarnya dibelakangi oleh pihak asing juga sebetulnya. Tetapi bagaimana cara Indonesia tuh lebih mengedepankan outcome menolak kekerasan tadi. Ya. Lalu untuk tujuannya ya menjaga keseimbangannya too obvious ya. Kita harus bisa menyeimbangkan ajaran agama dengan tuntutan kehidupan modern. Sehingga Islam yang kita kenal sekarang itu tidak hanya stuck di situ saja gitu. Dalam hal dakwah dan pengenalan Islam kepada orang-orang. Ya, tidak sama seperti zaman dulu. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk
memberikan pemahaman tentang agama Islam tadi. Kita bisa berkampanye di dalam sosmed, kita bisa buat video animasi, kita bisa menjelaskannya berdasarkan gambar, kita bisa menunjukkan peta, kita bisa menunjukkan apapun itu berkaitan dengan yang sedang happening di zaman sekarang, ya. Kemudian yang keempat itu sikap, ya, bagaimana cara kita menghargai perbedaan, ya. Tidak berlebihan dalam beragama, ya, dan tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam. Karena itu masuknya ranah paksaan. Islam itu lahir dengan kasih sayang, bukan dengan pedang, ya. Bukan dengan pedang tapi dengan kasih sayang, ya. Ajarannya pasti ya selaras dengan ajaran Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan hanya Nabi Muhammad saja, ya, nabi-nabi yang lain juga. Tapi karena penutupnya adalah Nabi Muhammad, sehingga beliau menjadi benchmarking kita dalam menjalankan agama Islam yang seutuhnya. Gitu ya. Oke, jadi ini closing statement saya. Sebetulnya kalau kita belajar sejarah Islam itu mengatakan, ya, bahwasanya Islam dan juga sejarah itu telah membuktikan dirinya sendiri sebagai pembentuk umat, ya. Bagaimana manusia itu ingin dinilai baik atau tidak oleh anak cucunya, ya. Termasuk Islam di mata dunia itu terbentuk karena oleh manusia itu sendiri, ya. Karena siapa yang menjalankan Islam tadi tentu manusia, bukan siapa-siapa, ya. Bagaimana Islam itu dipandang dunia? Karena manusianya. Karena umat muslimlah yang mempraktekkan agama Islam tersebut. Umat muslimlah yang menteorikan dan mempraktekkan ajaran Islam tersebut. Sehingga jelek kita sebagai Islam, ya jelek juga Islam tadi. Karena berat tanggung jawab kita sebagai umat muslim itu mempertahankan identitas Islam tadi sebagai Islam yang memang betul-betul menjadi contoh bagi umat manusia, ya. Jadi pemahaman moderasi beragama itu memberikan pandangan ataupun panduan, ya, bagi umat Islam untuk menjadi umat yang adil, umat pilihan, dan menjadi contoh bagi umat lain melalui sikap keadilan tadi, keseimbangan dalam kehidupan, dan menjadi solusi terkait tantangan Islam di Indonesia, ya. Oke. Jadi itu saya secara gamblang tadi saya sampaikan bagaimana Islamisasi di Indonesia tadi. Ya, saya harap kalian bisa menanamkan nilai-nilai keenamnya tadi, ya, dari perdagangan hingga tasawuf, sehingga kalian memandang Islam itu bukan bagaimana cara kalian memandang sekarang, ya, tetapi kalian memandang Islam itu sebagai suatu jalan hidup, the way of life, bukan hanya sebagai identitas saya beragama Islam, tetapi saya beragama Islam, saya menjalankan perintahnya, dan saya juga menginternalisasikan ajaran-ajaran Islam di seluruh kehidupan dan berbudaya saya. Paham? Oke, kalau itu saya PPT-nya sudah saya kasih kepada kalian, ya. Silakan kalian baca-baca sebagai bahan UTS nanti, ya. Saran saya jangan terpaku kepada soal UTS yang di depan tadi, ya. Boleh dipelajari sebagai bahan, iya, tetapi saya pastikan soalnya tidak akan sama dengan itu. Paham? Nah, jadi untuk strategi pembelajaran sejarah di hari Jumat, ya, karena saya banyak kegiatan di hari Jumat, ya, akan saya tinggalkan tugas saja. Oke? Silakan dikerjakan. Jadi, karena ya hari ini adalah minggu terakhir kita kuliah sebelum kita libur panjang, ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin. Saya minta maaf jika selama perkuliahan dari pertemuan 1 sampai 16 ada perkataan saya yang menyinggung kalian, ya. Ada tindakan saya yang tidak mengenakan hati, ya, terutama kepada Akil, ya. Saya mohon maaf, saya selalu menyinggung peta kepada kamu, ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Oh, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, saya singgung terus berarti nggak apa-apa, ya. Ya, mana tahu tersinggung nanti kamu ke kampus bawa kapak, saya nggak tahu, ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jadi tiap kuliah nanti akan saya periksa atas kamu. Apakah Akil membawa kapak? Kalau Akil bawa kapak, Enggak, Pak. Akil tidak boleh masuk, gitu, ya. Jadi itu saya mohon maaf lahir batin, ya. Salam dengan keluarga di rumah, ya. Salam sama anggota keluarga yang lain. Kalau ada kakak yang belum nikah, saya salam juga, ya. Ketawa Pak Haji Sulan. Bercanda, ya. Iya, yang belum mudik, ya, kalau perjalanan mudik nanti silakan hati-hati, ya, jangan buru-buru, ya. Semoga selamat tujuan. Untuk itu, sampai berjumpa di bulan depan, tentu saja dengan semangat yang baru. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Izin Bapak, izin Pak. Terima kasih Bapak. Maaf Dulu, ya. lahir batin, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama semua, ya.
Ya, Pak. Mau laba guys. Tapi kan kemarin sudah maaf-maafan ya di buku